Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga dengan rajinnya kita bersalawat kepada beliau, kita dapat syafaat dari beliau, kita diakui sebagai umatnya. Ini yang paling terpenting. Dan kita masuk surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Al-Fidah Muhammadiyah, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al-Fidah Muhammadiyah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang paling Allah muliakan, yang paling dapat banyak pahala dan keberkahan pagi ini adalah Bapak Ibu jamaah yang hadir ini semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, pagi ini kajian kita tentang kitab Turath. Ada orang bilang kitab Turath, ada lagi orang bilang kitab gundul, ada lagi orang bilang kitab kuning. Kebetulan ini warnanya putih, Pak, jadi tidak bisa kita bilang kitab kuning karena dia warnanya putih. Kenapa dikatakan kitab gundul? Karena tulisannya nggak ada barisnya. Makanya bilang orang kitab gundul. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya Fawaid Al-Mukhtarah. Fawaid Al-Mukhtarah itu adalah kitab yang membahas tentang faedah-faedah atau amalan-amalan atau untayan-untayan amalan yang diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Athar, dan perkataan para ulama. Dipilih, makanya dibilang Fawaid Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah itu yang dipilih atau yang terpilih. Dipilih oleh penulisnya sesuai dengan temanya, baru dimasukkan ke dalam buku ini, Fawaid Al-Mukhtarah. Kalau beberapa sebulan lalu atau 2 bulan lalu sudah pernah kita bahas Fawaid Al-Mukhtarah, judulnya tentang ilmu. Sekarang judul besarnya adalah tentang Al-Quran. Judul besarnya tentang Al-Quran. Nanti diantara judul besar itu ada judul-judul kecilnya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk kepada tema kita. Judul besarnya adalah Al-Quran. Kita mulai dari judul kecilnya, Fadlu Qiraatil Quran. Fadlu Qiraatil Quran, fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Nabi, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Hadis riwayahul Baihaqi an Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Baihaqi. Lanjut. Su'ila Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Bapak Ibu adalah imam yang zuhud sekali, orang yang sangat semangat sekali dalam beribadah. Kata beliau, Anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Datang seorang bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nanya dia, apa katanya? Anir rajul yaghzu ilaika ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Manakah orang yang lebih engkau cintai? Yaghzu, seseorang yang berperang, aw yata'allamul Qur'an, atau membaca Al-Quran. Nah, ini pertanyaannya. Maka dijawab oleh Imam Ats-Tsauri, faqal yata'allamul Quran. Yang paling aku sukai adalah orang yang belajar Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu
adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Akhrajahul Bukhari wa ghairuhu fi haditsin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Utsman bin Affan. Lanjut, an Ubay radhiyallahu anhu qala, dari Ubay radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, al-husunu salasatun, pelindung atau perisai itu ada 3. Pertama, al-masjidu hisnun, masjid itu bisa juga dari jadi pelindung. Wa dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah adalah juga sebagai pelindung. Wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan juga termasuk membaca Al-Quran adalah pelindung atau perisai bagi seseorang yang membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, siapa yang membaca Al-Quran bi 10 ayatin, 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka ketika dia membaca Al-Quran 10 ayat dalam sehari, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak ditetapkan sebagai orang yang lalai. 10 ayat. Dan ini jelaskan bahwa katanya wa mafhumuhu, mafhumnya, pemahamannya, maknanya, man lam yakum bidzalik fahuwa minal ghafilin, siapa yang tidak membaca Al-Quran minimal 10 ayat dalam sehari, fahuwa minal ghafilin, maka dia termasuk orang-orang yang lalai. Maka sehari itu minimal kita baca Quran 10 ayat kok. Kalau udah 10 ayat kita tidak ditetapkan sebagai orang yang lalai. Tapi kalau tidak 10 ayat kita ditetapkan yuktab. Kalau secara harfiah artinya yuktab itu ditulis. Tapi maknanya bukan ditulis pakai apa? Oh, ibu ini tidak baca Quran, tidak gitu maksudnya. Tidak ditetapkan kita sebagai orang ghafil. Tapi kalau baca Quran kita, insya Allah kita tidak ditetapkan. Tapi kalau anda baca Quran ditetapkan. Lanjut. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, summa ra'a anna ahadan, kemudian dia melihat seseorang, utiya afdala mimma utiya, dia melihat seseorang, maksudnya ini orang yang tidak baca Quran. Ada seorang baca Quran, kemudian dia melihat seorang yang tidak baca Quran. Dia melihat orang yang tidak baca Quran ini diberikan lebih banyak dari kenikmatan dunia. Misalnya lebih banyak hartanya, atau ya lebih banyak hartanya lah. Maka kata beliau, faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala, maka orang yang baca Quran tadi ketika dia melihat nampaknya seseorang itu lebih baik daripada saya. Saya baca Quran, dia tidak baca Quran, tapi kok rezekinya lebih luas daripada saya, lebih banyak. Kata Nabi, faqad istasghara ma 'azzamahu Allah, dia telah meremehkan atau mengkerdilkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat daripada membaca Al-Quran tadi. Mafhumnya bahwa kita diberikan, Allah gerakkan hati kita untuk membaca Al-Quran itu adalah suatu nikmat yang besar kalau dibandingkan dengan nikmat harta, nikmat dunia lainnya. Maka ketika kita melihat dia lebih baik dari kita sedang meremehkan sesuatu yang Allah agungkan, yaitu nikmat membaca Al-Quran tadi. Qala al-Iraqi akhraja at-Tabrani min hadits Abdullah bin Umar. Kata al-Iraqi, hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Umar bisanadin dhaif. Sanadnya ternyata dhaif yang tadi.
Huki'an ibni Abi Zaid Al-Qairuni, diceritakan dari Abi Zaid Al-Qairuni, Shahibur Risalah, penulis Ar-Risalah, rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, annahu a'ta faqiha waladihi, bahwa Imam Zaid Al-Qairuni tadi dia menyerahkan anaknya kepada seorang faqih yang berilmu agama. Lamma 'allamahu hizban, ketika seorang faqih ini mengajarkan anaknya tadi sebagian daripada Al-Qur'an, hizban minal Qur'an mi'ata dinarin, maka Abi Zaid tadi memberikan mi'ata dinarin, diberikan semacam upah mi'ata 100 dinar. Faqala lahu faqih, maka ketika diberikan 100 dinar ini, si faqih tadi berkata, seorang yang berilmu agama tadi, apa kata dia? Ana ya sayyidi, aku ini wahai tuan, ma'amiltu syai'an astahaqqu bihi bihadza kulli, aku tidak pernah melakukan sesuatu atau mengajarkan sesuatu di mana yang aku dapat hanya segini, kata dia. Tadi kan dikasih sama Abi Zaid tadi, dikasih 100 dinar. Kata yang seorang pengajar tadi, seorang faqih tadi, aku ini tidak pernah mengajari orang di mana aku cuma dapat segini, kata dia. Maka qala fa'awalahu syaikhu waladihi min indihi ila faqihin akhar, maka syekh tadi hawalahu, menari anaknya, memindahkan anaknya, min indihi, dari seorang faqih pengajar tadi, ila faqihin akhar, kepada pengajar yang lain. Kemudian Abi Zaid berkata, hadza rajulun mustahin bil Qur'an, ini adalah orang yang terhina karena Al-Quran, terhina dengan ilmu Al-Qurannya sendiri, di mana dia mengukur segala sesuatunya dengan uang. Sebetulnya tidak ada masalah ketika kita misalnya ada ibu atau bapak atau anak ibu atau anak bapak mengajar Al-Quran, kemudian dia diberikan ya semacam ihsan, ujroh dan lain-lain, tidak ada masalah. Tapi ketika fenomena seperti ini, loh, aku seumur umur belum pernah dapat, belum pernah segini gajiku, kata dia. Nah, itu berarti mustahinun bil Quran, terhina dia karena ilmunya sendiri. Hukiya anil Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan dari Imam Ahmad bin Hambali, rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rabbal Izzati fil manam, aku melihat Rabbal Izzati, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala fil manam, dalam mimpi. Fakultu, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma afdalu ma taqarraba bihil muqarrabuna ilaiki, apa amalan yang paling afdol yang dilakukan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu? Ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaika, apa amalan yang afdol, amalan yang paling baik yang diamalkan oleh al-mutaqarribun, itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa yang paling afdol? Qala bikalami ya Ahmad, bikalami, kalam itu kan perkataanku, perkataan Allah itu berarti Al-Quran tadi. Bikalami Ahmad, artinya amalan yang paling afdol itu adalah membaca Al-Quran. Fakultu, maka Imam Ahmad tadi bertanya lagi, bifahmin atau ghairi fahmin, dengan paham atau tidak paham? Maksudnya paham yang dibaca itu atau tidak paham yang dibaca itu? Qala Rabbul Izzah, Allah berkata, bifahmin wa ghairi fahmin, dengan secara paham ataupun tidak paham sama, itu adalah afdolu, sebaik-baik amalan yang aku cintai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi dia. Qala Imam Al-Hafidh Abu Amru ibn Salah fi fatawai, Imam Al-Hafidh Abu Amru bin Salah berkata
dalam kitabnya Fatwa, qiraatul Quran karamatun, membaca Al-Quran itu adalah kemuliaan. Akramallahu bihal bashar, dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Faqad warada annal malaikata lam ya'tu bidzalik, karena malaikat pun tidak diberikan Al-Quran. Al-Quran itu diberikan kepada manusia. Maka dengan Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihim minal insan, dan bahwa para malaikat itu mereka bersemangat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu, ala istima'ihi, mendengarkan dari manusia atau orang yang membaca Al-Quran tadi. Kita tuh dimuliakan atau lebih mulia daripada malaikat karena Al-Quran tadi. Karena Al-Quran itu sendiri Allah berikan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Lanjut, law mana taqadil lisanul muhammadiyah bil Quran, kalau jika seandainya lisan Muhammad tidak mengucapkan Al-Quran, lama qadaru ahdun ayyaqra ayatan wahidatan, kalau bukan karena lisan Muhammad dahulu yang mengucapkan atau membaca Al-Quran tadi, maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang sanggup yang bisa membaca Al-Quran. Maka segala ayat yang turun itu melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka asbab itulah kita bisa membaca Al-Quran. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Idza ra'aitumul ilma, jika kalian jika kalian menginginkan ilmu, fanzurul Quran, maka belajarlah Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin, karena dalam Al-Quran itu terdapat ilmu dari segala ilmu. Minal awwalin, ilmal awwalin wal akhirin, dari awal sampai akhir, dari awal dunia sampai akhir, sampai ujung. Disitulah semuanya terdapat dalam Al-Quran itu. Maka siapa yang mau ilmu, semua ilmu ada dalam Al-Quran. Lanjut, qala Muhammad ibnu Hasan Jamalullah radhiyallahu anhu, kata beliau, idza tahural qalbu, kalau hati sudah suci, sudah bersih, lam yashba' min qiraatil Quran, maka dia tak pernah puas, tak pernah kenyang, tak pernah merasa puas min qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kalau hatinya sudah suci, maka tak pernah bosan dia baca Quran, kata beliau. Qala Ali, kemudian Ali berkata, ata'ajjabu minal insani yaqulu, aku heran nengok orang, yaqulu, kalau dia berkata, kalau dia bilang, bidoyikun, aku punya kesusahan, wabi hammun, aku punya kesedihan. Kata Ali tadi, aku heran menengoknya orang yang mengatakan aku punya kesusahan, aku punya kesedihan, wa indahul Quran, sementara di hadapannya atau dia mempunyai Al-Quran. Ini dari tadi kayak enggak apa. Maka kata Ali, aku heran nengok orang sedangkan dia punya Quran, ada Al-Quran di hadapannya, tapi dia kata aku punya masalah, aku punya kesulitan. Itu maknanya itu Bapak Ibu, bahwa dengan Al-Quran itu kalau kita punya masalah, kalau kita sedang sedih, baca Al-Quran, maka insya Allah Allah berikan jalan dari kesulitan, Allah berikan obat daripada kesedihan itu. Itu pemahaman. Qala ba'duhum, ada juga yang mengatakan, man arada, siapa yang ingin mujalasatur rahmani, bermajlis mujalasatur rahmani, atau bermujalasah dengan yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi bi qiraatil Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Lanjut, qala, ada juga yang mengatakan, man arada yukallimuhullah, siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya.
Diulangi, man aroda an yukallimahullah, siapa yang ingin Allah berbicara kepadanya, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia baca Quran jika dia ingin Allah berbicara kepadanya. Wa man aroda an yukallimallah, dan siapa yang mau dia berbicara kepada Allah, kalau tadi kan Allah berbicara sama dia, sekarang dia ingin dia berbicara kepada Allah, falyad'u tadarruan lahu fis sujud, maka hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah hati dalam sujud. Kenapa begitu? Karena ketika kita sujud, saat itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Memang salat kita itu pun kita sedang berkomunikasi dengan Allah tuh. Mulai daripada alhamdulillahi rabbil alamin, itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Bahkan di sujud pun memang di situ kita saat-saat sedang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kenapa orang ada kadang-kadang imam tuh kalau sujud terakhir dilamakannya, itu dia sedang berdoa tuh, bukan yang dibuat-buat tuh, bukan amalan baru itu, enggak, dia sedang berdoa, makanya agak lama. Itu kenapa mesti sujud terakhir Pak Ustadz? Ya kalau setiap sujud dia doa Pak, lama sholatnya. Ah itu dia. Proteslah orang nanti yang di belakang, dia mau cepat, dia dalam perjalanan. Ah itu misalnya tuh. Maka saya ulangi tadi, kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Itu Allah berbicara dengan kita, karena memang Quran itu kan perkataan Allah. Tapi kalau kita mau berbicara dengan Allah, maka dalam sholat itu, dan yang paling dekat adalah saat kita sedang sujud, maka saat itu berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, nanti kalau panjang contohnya lagi nih, ini masih panjang pembahasan kita. Pokoknya minta aja lah apa yang ada dalam sujud tuh. Rubama tasallatu syaitan 'alal ghafil. Syaitan itu menguasai orang-orang yang lalai, wastaula 'alaihi bisababi ghaflatihi an dzikrillah, an dzikri maulah. Dan setan itu menguasai, melalaikan dia, itu sebabnya ghaflatihi an dzikrillah, karena dia melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya zikir itu adalah baca Quran, termasuk zikir juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Surah Az-Zukhruf. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, nuqayyid lahu, maka kami tetapkan baginya syaitanan fahuwa lahu qarinun, setan sebagai temannya, setan sebagai kawannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, istahwadha alaihimus syaitan fansahum dzikrullah. Setan menguasai mereka, maka setan itu melalaikan mereka, membuat mereka lupa zikrullah, tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mujadalah. Lanjut. Yuthabu ala qiraatil Quran walau biduni ma'rifati ma'nahu. Tetap diberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran walau biduni ma'rifati ma'nahu, walaupun tak tahu artinya sama sekali. Bikhilafi ghairihim minal adhkari fa innahu la yuthabu alaihi qari'uhu illa arfa ma'nahu walau ijmalan. Beda dengan zikir selainnya. Kalau zikir yang lain, fa innahu la yuthabu, enggak diberikan, enggak berpahala, idza illa arfa ma'nahu, kecuali tahu artinya. Ternyata kalau kita zikir itu mesti tahu artinya. Minimalnya tahu maksud tujuan daripada zikir itu. Maksudnya, oh ini
zikirnya seperti ini. Tahu kita apa yang kita zikirkan tuh. Baru dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran mau tahu atau tidak maknanya, tetap dapat pahala. Wal haditsu wa baqil ulum, termasuk juga hadis dan ilmu-ilmu yang lain, la yusabu 'alaiha, tidak dapat pahala min haitsu qira'atil lafziha, kalau cuman baca lafaznya. Misalnya ibu baca hadis atau baca ilmu yang lain misalnya, itu tidak dapat pahala. Min haitsu qira'atil lafziha innama yusabu 'alaihi min haitsu ta'limuha, itu dapat pahala kalau kita mengajarkannya atau menulisnya atau mengajarkannya kepada orang lain, baru dapat pahala. Kalau membaca hadis aja kayak baca Quran, itu tidak dapat pahala. Tapi beda dengan Al-Quran, cuman membacanya saja pun dapat pahala. Lanjut judul yang baru, al-iktsaru min qiraatil Quran, memperbanyak baca Quran. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan berkata, yakhtimul Qur'ana fi kulli raq'atin katsiran, bahwa Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran setiap solat. Itu dia. Itu bagaimana solatnya tuh? Lama berarti tuh. Entahlah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Utsman bin Affan sering ketika dia solat sampai khatam Quran tuh. Itu kan luar biasa tuh. Wa kana Abu Hanifah, dan adapun Abu Hanifah, yuhyil laila bi raq'atin, dia menghidupkan malam-malam, bi raq'atin yaqra'u fiha al-Quran, menghidupkan malam-malam dengan solat, di mana dalam solat itu dia membaca Al-Quran, dia banyak membaca Al-Quran. Menghidupkan solat malam, di mana lama dia solatnya, itu karena baca ayatnya lama. Qala ba'duhum, ada juga yang mengatakan, ra'aitu Abu Hanifah, aku melihat Abu Hanifah, wa qad khatamal Quran fi syahri Ramadan, Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sitina khatmatan, sitin 60 kali khatam. Billaili, itu kalau malam, 60 kali khatam pada malam hari. Wasitina khatmatan bin nahar, 60 kali pula khatam siang hari. Jadi Abu Hanifah itu malam hari sepanjang Ramadan itu dia 60 kali khatam. Kalau siang hari 60 kali khatam, berarti berapa tuh? 120 kali khatam lah Abu Hanifah tuh bulan Ramadan. Kita 5 kali khatam udah keras tuh. Itu dia. Kalau ulama-ulama itu memang luar biasa. Itulah tadi iktsaru qiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran tuh. Ini kan menjadi motivasi bagi kita nih Bapak Ibu, supaya lebih cinta kita terhadap Al-Quran tuh, lebih semangat kita membaca Al-Quran. Kalau Abu Hanifah saja bisa malam Ramadan itu 60 kali, siangnya 60 kali, kita tidak usah 60 kali lah, 10 kali aja itu alhamdulillah tuh. Tapi kalau bisa 60 kali ya alhamdulillah juga. Lanjut, khatama Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Abu Hanifah menghantamkan Al-Quran fil maudi alladzi mata fihi, pada tempat di mana dia meninggal. Saya pun tidak tahu juga tempat, maksudnya tempat Abu Hanifah itu meninggal, misalnya di rumahnya entah di mananya. Tapi yang jelas dalam rumahnya itu, tempat meninggal dia dalam rumah itu, di tempat meninggal itu, mata fihi sab'ata alafi marratin. Abu Hanifah dalam tempat meninggal dia itu menghatamkan Al-Quran sab'ata alafin, sab'ata 7.000 kali. Itu dia. Ya mungkin entah Abu Hanifah itu meninggalnya di atas tempat tidur atau di mana Bu ya, tapi di tempat dia meninggal tuh dia menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Abu Hanifah tuh.
Ya bagaimana enggak 7.000 Bu? Malam aja dia 60 kali hatam, siang 60 kali hatam. Nah, itu saking cintanya mereka terhadap baca Quran itu luar biasa. Karena Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, yakhtimu fi kulli yaumin khatmatan. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran sehari itu sekali khatam. Itu di luar Ramadan. Wa fi Ramadan, dan ada pun di bulan Ramadan, yakhtimu sittina khatmatan. Beliau menghatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Kalau di Ramadan sekali khatam, dia sehari khatam sekali. Sehari khatam. Kalau bulan puasa, itu berapa kali tadi? Sittina khatmatan, 60 kali khatam. Lanjut. Karena Syekh Abdullah, ini nanti aja nih. Judul yang baru, Adabu Qiraatul Quran, adab membaca Al-Quran. Qala Ibrahim Al-Khawas rahimallahu taala. Ibrahim Al-Khawas, semoga Allah merahmatinya, berkata, Dawaul qulubi khamsatu asya'in. Obat hati itu ada 5 macam. Pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Wa ikhlasul baton, dan suka dengan ikhlas memberikan makanan kepada orang. Ikhlasul baton, itu baton itu perut itu. Perut itu yang berkaitan dengan makanan. Wa qiyamul lail, dan menghidupkan malam-malam dengan salat malam, qiyamul lail. Wa tadarru'u inda sahar. Tadarru' inda sahar itu artinya merendahkan diri ketika sahur. Itu artinya berarti kalau dia sahur berarti dia mau berpuasa, itu artinya itu. Artinya berpuasa. Wa mujalatus sholihin, duduk. Yang kelima, duduk bersama orang-orang soleh. Ini macam lagu. Apa tadi katanya? Daul qalbi khamsatu asya'in. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur, membaca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, kayak lagu ini, saya pernah dengar lagu ini. Berkumpullah dengan orang soleh gitu. Lanjut, qala ba'dul ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarhu. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka dia telah meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Wa man qara'a lam yatadabbar ma'nahu faqad hajarhu. Siapa yang baca Quran tapi dia tak pula mentadabburi maknanya, dia juga sama saja telah meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Wa man qara'ahu wa tadabbarahu lam ya'mal bima fihi faqad hajaru. Dan siapa yang baca Quran lalu dia mentadabburinya maknanya tapi dia tidak mengamalkannya, tidak beramal dengan itu, maka kata sebagian ulama, ini tidak semua ulama, ada ulama yang mengatakan faqad hajaru, maka dia sama saja meninggalkan Al-Quran tadi. Berarti maksud beliau tadi itu kita baca Quran, kita tadabburi dan kita amalkan, itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifyatan. Maka ingatlah Rabbmu, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dunal jahri, tidak usah mengeraskan suara, tidak usah kuat-kuat. Minal qawli bil qudui wal asal, bahkan pada waktu pagi maupun waktu petang. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Wa qala idon wala tuti man aghfalna qalbah, janganlah engkau mengikuti man aghfalna qalbah, orang-orang yang kami lalaikan hatinya, andrikrina, daripada mengingat kami, wattaba ahwa, dan orang-orang yang
mengikuti hawa nafsunya. Lanjut. Asyarat ila annahu la yanbaghi ay yakuna al-insanu ghafilal qalbi fi ibadati qiraatil Quran. Itu maknanya bahwa tidak semestinya seseorang itu melalaikan hatinya daripada ibadah membaca Al-Quran. Nah, itu maknanya. Lanjut, man qara'al Qur'ana ma'a ma'rifatihi. Siapa yang membaca Al-Quran ma'a ma'rifatihi, kemudian tahu artinya, tahu maknanya, kana lahu bi kulli harfin sab'umi'ati hasanatin. Dia mendapatkan satu huruf itu pahalanya sab'atu hasanatin, sab'umi'ati hasanatin, 700 kebaikan dalam satu huruf. Tapi dengan catatan tadi tahu maknanya. Nah, kalau tahu maknanya dapat dia 700 kebaikan. Karena salaf, adapun orang-orang salafus soleh, yu'allimuna auladahum ayatan. Mereka mengajarkan anak-anak mereka satu ayat minal Quran ma maknaha. Mereka ajarkan satu ayat itu langsung dengan maknanya, dengan makna yang terkandung di dalamnya. Wasababi nuzuliha, dan juga asbab nuzulnya ayat itu langsung diajarkan satu ayat, maknanya ini, asbabun nuzulnya ini, wa makanihi, tempat turunnya di sini, au ma hadza ma'nahu, dan lain-lain sebagainya. Yan bagi lil insani idza hasalal khusyu', maka seseorang kalau sudah sampai kepada level khusyuk wal ladzah dan nikmat fi qiraatil Quran, nikmat membaca Al-Quran, khusyuk dalam membaca Quran, an yukarriraha walau mi'ata marrah, maka dia akan mengulanginya walaupun 100 kali. Li'annahu rubama yakunu fatuhu bidzalik. Lanjut. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan ahli hadis itu Bapak Ibu, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala wallazi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ma min ayatin min kitabillah, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran illa wa ana a'lamu fi man nazalat, kecuali aku tahu kepada siapa turunnya, wa inna nazalat, di mana turunnya, wa mata nazalat, kapan turunnya. Walau a'lamu makana ahdin, kalau aku tahu tentang seseorang, huwa a'lamu bi kitabillahi minni, dia lebih paham tentang Al-Quran daripada aku, tanaluhul mataya li'ataituhu, selama bisa berjalan ke sana, selama bisa sampai ke sana, maka aku akan mendatanginya kalau ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dariku, kata Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Jarir tadi. Nah, maka kalau ada orang yang lebih paham dari Al-Quran dengan Al-Quran daripada kita, maka kita mesti mendatanginya. Nah, itu dia. Kata Ibnu Mas'ud tadi, walaupun itu selama masih bisa terjangkau, aku akan datang kepadanya, kata Ibnu Mas'ud tadi. Nah, saking mulianya orang yang ilmu Al-Quran tuh, yang punya ilmu Al-Quran tuh. Ja'a fil athar, ada juga dalam athar, fil athar. Athar itu Bapak Ibu, ada hadis, ada athar. Kalau hadis itu perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau athar itu perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu athar. Itu bedanya hadis sama athar. Sekarang ada orang yang menyamakan hadis sama athar, itu tidak sama. Kalau hadis langsung dari Rasulullah, kalau athar dari sahabat, dari tabi'in,
dari tabi'ut tabi'in. Ja'a fil asar, dalam asar, inna man qara'al qur'ana qa'iman fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Siapa yang membaca Al-Qur'an dalam salat, kana lahu bi kulli harfin, maka dia dapat setiap hurufnya mi'atu hasanatin, 100 kebaikan dalam satu huruf. Wa in kana qa'idan khamsuna, kalau dia dalam keadaan duduk, salatnya duduk, itu dalam setiap huruf dia dapat 50 kebaikan. Wa in kana fi ghairi shalah, dan adapun di luar salat, ala tahiratin, dan dia dalam keadaan suci, khamsun wa ishrun, dia dapat 25 kebaikan. Wa in kana ala ghairi tahiratin asyru hasanat, kalau dia di luar salat dan dia tidak berwudu, maksudnya tidak mengambil wudu, maka pahala yang didapatkannya 10. Nah, itu dia. Kan sering tuh ustaz-ustaz tuh bilang gini, ayo kita baca Quran, karena dalam setiap huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf. Gitu dia, bukan? Kata ustaz tuh. Itu ternyata kalau di luar sholat dan tidak dalam keadaan berwudu. Adapun kalau dalam keadaan berwudu di luar sholat, dapatnya 25. Dalam keadaan berwudu nih, suci dia. Dan adapun dalam sholat, sholatnya duduk, dia dapat berapa tadi? 50 kebaikan dalam satu huruf. Dan adapun kalau dalam sholat dan ibu sholatnya berdiri, itu dapat berapa tadi? Mi'atu hasanatan, 100 kebaikan dalam satu huruf. Nah, itu memang luar biasa pahala baca Quran. Maka jangan sampai dalam sehari itu kita tak ada baca Quran. Ustaz, apa jam berapa kita suruhnya, Ustaz? Berapa menit lagi? Udah Pak? Udah ya? Oh ya, iyalah. Kalau sudah kayaknya kita sampai di sini aja, Bu. Ini sebetulnya panjang juga sebetulnya pembahasannya nih. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut di waktu yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menggerakkan hati kita untuk senantiasa semangat membaca Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Anak-anak kita, anak cucu kita, anak keturunan kita, semoga orang-orang yang termasuk dalam ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.